Sepasang motor bergaya klasik dengan kapasitas 650 cc dihadirkan Royal Enfield di Indonesia. Kami sudah mengulas Interceptor 650, kali ini kami kedatangan Continental GT yang bergaya cafe racer. Dan selamat datang di Autorider. Kita sudah bersama dengan Royal Enfield Continental GT 650. Dia pertama kali diperkenalkan di EICMA tahun 2017 dan 2019 hadir di Indonesia. Kita sempat mencobanya sedikit ya di salah satu pameran di Jakarta. Waktu itu kita bikin videonya, ada di atas ini. Dan kita sudah mencoba kembarannya dia, yaitu Interceptor 650. Anda bisa lihat videonya juga di atas ini. Dan sekarang kita akan mencoba Continental GT 650. Dia punya heritage yang sangat panjang dari sejak tahun 60-an dan Royal Enfield tampaknya sangat bangga dengan GT Lines ini karena mereka menyebutnya The Twins. Kenapa The Twins? Karena ibarat bukan kembar sama Interceptor ya, tapi ibaratnya motor ini kiri dan kanannya itu kayak terbelah dua gitu loh. Kita lihat kalau dari depan nih, silindernya dua, kiri dan kanan, terus knalpotnya juga dua ke belakang. Lalu ya memang bener-bener dia stang dan segala macamnya itu kalau di depan ini disembunyikan sebelah itu seperti ada cermin yang melihatkan dia kiri dan kanannya sama persis. Desainnya mirip banget sama Continental GT 250 yang tahun 60-an dulu ya. Kalau kita lihat dia di depan ini tangkinya sedikit mengkotak di bagian depan sini. Lalu ke belakang juga seperti terbelah dua atas dan bawah. Ini bagian jok dan bawahnya itu adalah bagian mechanical, lalu dia posisi ridingnya lean forward ke depan karena dia menganut gaya sebuah cafe racer. Dan ini adalah cerminan langsung dari Continental GT 250 yang lama, tapi dibuat lebih modern dan dia dibuat lebih proporsional untuk dibuat menggendong mesin 650 cc. Kita lihat satu persatu desainnya. Di depan dia tetap menggunakan headlamp bundar dan dia masih bohlam biasa, begitu juga dengan sennya. Di belakang pun demikian, dia lampunya masih bohlam biasa, begitu juga dengan lampu sennya. Bener-bener klasik. Speedometernya juga sepasang di depan sini, itu semua analog, bener-bener klasik. Lalu stangnya model clip-on, tapi clip-onnya ini clip-on medium lah ya, karena walaupun dia dipasang di underyoke, tapi dia ada batang naik ke atas sehingga posisi riding Anda itu tidak terlalu capek, tidak seperti rata-rata motor sport pada umumnya. Tapi Anda mendapatkan feel sebuah cafe racer yang enak dibuat harian, yang enak dibuat sedikit touring atau buat sunmori, dan enak buat commuting atau jalan-jalan di ibu kota ini. Ini ada ciri dari Continental GT 250 lama yang masih ada sampai sekarang dan dipertahankan. Itu Anda lihat di bagian bawah mesinnya ini, di sebelah kanan dari mesin itu crankcase-nya berbentuk bundar, sementara di sebelah kiri itu crankcase-nya berbentuk segitiga, itu sama dengan yang lama. Jadi ciri khas klasiknya tetap dipertahankan walaupun ini motor baru dengan teknologi baru juga dan mesinnya sudah Euro 4. Nanti kita akan bahas mesinnya. Sementara di bagian belakang ini joknya itu sepertinya Anda bisa punya pilihan jok yang lebih pendek. Jadi ada jok yang benar-benar cafe racer ya, jadi di belakangnya hanya segini, dia nggak full sampai belakang, tapi yang ini dia joknya jadi bisa buat boncengan. Tapi nanti ada satu lubang di belakang sini, itu sepertinya Anda bisa pakai buat bikin cover bro. Sehingga tampak seperti buntut tawon, ganteng ya. Dia suspensinya disesuaikan dengan gayanya. Jadi di depan ini dia masih menggunakan shock breaker teleskopik biasa, diameternya 41 mm. Dia akan menggendong bobot yang beratnya 198 kg tanpa bahan bakar ya, karena bahan bakarnya sendiri itu dia bisa memuat 12 liter bahan bakar di tangki ini. Jadi mungkin sekitar 10 kilo lagi Anda tambahkan, itu adalah bobot total basah dari motor ini. Sedangkan di belakang dia menggunakan shock breaker ganda dan shock breakernya sudah model tabung. Dia mempunyai 6 setelan prabeban dan pada saat ini di setel di posisi kedua atau ketiga nih, ketiga terempuk. Nanti kita akan cobain seperti apa.
Jadi suspensi itu dia akan memegang kaki-kaki yang juga klasik karena dia masih menggunakan pelek jari-jari, di depan menggunakan 18 inci, di belakang juga, sedangkan paduan bannya adalah di depan menggunakan ban 100 mm profil 90 ring 18, sedangkan di belakang menggunakan ban dengan lebar 130 profil 70 ring 18 juga. Bannya adalah Pirelli Phantom Sport. Lalu kalau kita lihat lagi, dia kembangannya itu cukup unik karena kembangannya klasik ya. Tidak seperti motor sport sekarang tuh yang kembangannya nggak terlalu banyak, dia kembangannya kotak-kotak. Lalu dia didukung juga oleh sistem pengereman yang sudah pasti ABS. Dan dia menggunakan satu disc brake saja di depan, diameter 320 mm. Diapit oleh kaliper bibre di depan, 2 piston. Sementara di belakang itu disc brake-nya berdiameter 240 mm dan kalipernya juga bibre 1 piston. Sebagai cafe racer, Continental GT ini memang punya riding style yang cukup racy. Posisi badan membungkuk karena stang clip-on yang dipasang under yoke. Namun posisi ini memang nggak sebungkuk sport bike masa kini. Jadi masih cukup moderat buat berkeliling harian karena nggak terlalu pegal, mesti riding cukup lama. Nah, gayanya dapet tapi nggak cepet capek, dan apalagi harga motor ini relatif terjangkau, hanya sedikit di atas 200 juta rupiah. Sedangkan Retro Classic Eropa lain itu hampir 2 kali lipatnya. Asik kan? Potensinya pun cukup besar buat dioprek atau di custom lagi. Nah, dengan posisi berkendara itu, kenyamanan juga masih memadai. Suspensinya terasa empuk banget baik di depan maupun di belakang. Hanya buat pembonceng mungkin tidak seenak Interceptor yang punya jok lebih rata. Asiknya lagi, pengendalian cukup ringan buat selap-selip di kemacetan. Stangnya sedikit lebih sempit dari Interceptor dan radius putarnya cukup patah. Meski harus ingat, bobotnya hampir sekitar 210 kg dengan tangki bensin penuh. Dengan bobot itu, motor terasa cukup mantap diajak bermanuver. Buat kecepatan tinggi sekalipun, enak saja buat menikung. Cukup banget lah tanpa ada gejala wobble yang berlebihan. Dengan mesin 650 cc, motor ini jelas sangat bertenaga. Memang di atas kertas hanya tertera 47 daya kuda, namun dengan torsi 52 Nm jelas membuatnya terasa powerful. Kami mencoba akselerasi dan tercatat 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 7,1 detik. Cukup padat dan kencang, terutama di putaran bawah dan menengah. Di bawah agresif pun mesin terasa sangat halus berkat konfigurasi 2 silinder dan berbagai penyempurnaan di dalamnya. Dan lebih sip lagi, slipper clutch membantu untuk mengurangi gejala selip saat turun gigi. Tenaganya padat, ternyata motor ini irit banget. Dengan gaya berkendara santai, kami bisa mencatat 30,9 km per liter. Itu artinya setara dengan motor 250 cc. Wah, irit banget ya. Oke riders, itu tadi hasil impresi kami terhadap Royal Enfield Continental GT 650 ini. Impresi kami, motor ini tidak seperti motor sport pada umumnya ya, karena dia gayanya klasik. Dan dia empuk banget, baik suspensinya maupun joknya. Walaupun dia punya gaya riding menunduk ya, tapi buat harian sih masih moderat lah, nggak terlalu capek. Kecuali Anda riding lumayan jauh, sekitar di atas 50 sampai 100 km, mungkin agak sedikit pegal di bagian lengan. Tapi overall motor ini cukup menyenangkan karena bisa mengingatkan kembali ke gaya-gaya klasik zaman dulu. Menurut kami kurang suka dengan mungkin posisi footstep ini. Dia sih memang membuat kita condong ke depan, tapi pas lagi maju mundur seperti ini nih, nah kadang-kadang suka mentok di bagian betis Anda. Lalu dengan bobotnya yang di atas 200 kg, walaupun secara sekilas motor ini tampaknya nggak terlalu besar dan sedikit tidak terlalu intimidatif, tapi ternyata dia cukup berat. Jadi agak hati-hati kalau memindahkan motor ini karena bobotnya itu yang cukup berat. Bagaimana pendapat Anda mengenai motor klasik dari India ini? Karena dia diproduksi di India, walaupun brandnya adalah brand Inggris, tapi dia sudah pure diproduksi di India.
Silahkan komentar Anda tuliskan di bawah, dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah like dan subscribe ke Autorider. Dan jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com. Follow juga kami di sosial media kami, Instagram kami @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah!